Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Dwiki Aristi dengan NIM 203131077 dan saya sendiri Fania Fitri Nur Aisyah dengan NIM 203131078, Natalia Valdisa Purnamasari dengan NIM 203131079 dan yang terakhir ada Puri Handayani dengan NIM 203131101. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi yaitu yang bertemakan gerakan dasar bermain di PAUD. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan atau menyebutkan beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas kali ini. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai kemampuan gerak dasar dan kategori gerak dasar. Selanjutnya, pengertian dari kemampuan gerak dasar. Pengertian gerak dasar. Apa sih itu gerak dasar? Jadi, gerak dasar merupakan kemampuan yang biasanya dilakukan oleh siswa guna untuk meningkatkan kualitas pada hidupnya. Nah, pengembangan penguasaan gerak ini terjadi sejalan dengan adanya pertumbuhan fisik pada siswa, lalu pada masa awal dan pembentukan pola gerak yang terjadi pada siswa. Yang terjadi pada masing-masing siswa. Adapun beberapa gerak dasar tersebut meliputi seperti meliputi berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan lain-lain. Di situ dijelaskan pula pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 mengenai kurikulum PAUD pada pasal 5 ayat 1 bahwa struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oleh karena itu, dalam konteks bermain bagi anak usia dini ini akan mampu mengembangkan seluruh aspek secara menyeluruh. Nah, untuk selanjutnya ada kesalahan gerak dasar yang sulit untuk dirubah yang akan dilanjutkan oleh Mbak Natalia. Untuk selanjutnya yaitu kesalahan gerak dasar yang sulit untuk dirubah. Kesalahan pada gerak dasar yang tidak dikoreksi akan merugikan anak tersebut dan akan bersifat menetap dan sukar untuk dirubah. Kerugian tersebut meliputi 1. Tidak efisiennya gerakan. Yang kedua, ada kemungkinan terjadinya cedera lebih besar. Yang ketiga, ada buruknya mekanika pada saat penampilan. Dan yang terakhir, ada pengeluaran energi lebih besar. Yang ke-B, ada kategori gerak dasar. Yang pertama, ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor yaitu gerak dasar yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, serta mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, dan melambungkan, serta yang lainnya. Pertama yaitu memutar badan, artinya dilakukan dengan memutar setengah badan di mana posisi kaki itu tetap, tetapi untuk anggota badan dari pinggang sampai kepala diarahkan ke samping. Untuk yang kedua yaitu menekuk badan, dilakukan dengan jongkok, menunduk, menekuk badan ke arah samping. Untuk yang ketiga yaitu memutar badan, dilakukan dengan mengubah posisi badan dan posisi kaki dengan diarahkan ke arah yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu gerakan dasar lokomotor. Gerakan lokomotor adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah tempat, seperti sedang berjalan, berlari, melompat, mengguling, dan biasanya anak
sangat senang sekali untuk melakukan gerakan tersebut, karena gerakan tersebut bisa dimodifikasi menjadi permainan tanpa disadari oleh anak tersebut. Anak tersebut sedang melakukannya, seperti sedang berlari, melompat, berjalan, berguling, dan lain sebagainya. Gerakan dasar manipulatif yaitu gerakan yang memakai alat bantu seperti bola. Contoh gerakan ini adalah melempar, menangkap, dan menyepak. Aplikasi di lapangan untuk gerak dasar jalan dan lari ini bisa dikemas dalam bentuk permainan. Guru harus lebih jeli memilih permainan yang akan dilakukan oleh anak-anak sehingga menjadi aktivitas yang menyenangkan, menyegarkan, dan menyehatkan. Kemampuan manipulatif dalam perkembangan anak yaitu ada 3, diantaranya yang pertama menggenggam dan menjangkau, yang kedua gerakan tangan dan mulut, yang ketiga menjangkau bimanual dan manipulasi. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka, bisa disimak dan dibaca. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai gerak dasar bermain di PAUD. Nah, kesimpulan dari gerak dasar bermain di PAUD yaitu anak merupakan individu yang harus dilatih untuk memiliki gerak dasar yang baik dan benar. Melalui pembelajaran yang baik yang dilakukan oleh orang tua atau guru, diharapkan kebiasaan yang salah dari gerak dasar dapat diminimalisir. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang bermain, terutama bagi anak-anak. Teori surplus energi adalah salah satu teori yang mengungkapkan bahwa anak-anak itu memiliki kelebihan energi, sehingga kelebihan tersebut harus disalurkan melalui aktivitas atau beberapa aktivitas bermain, baik bermain sendiri maupun bermain berinteraksi dengan orang lain, atau dengan teman-teman sebayanya, atau dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan aktivitas bermain, mereka menemukan gerak dasar terutama gerak lokomotor antara lain berupa berjalan, berlari, dan melompat. Namun demikian seringkali terjadi kesalahan gerak yang dilakukan oleh mereka ketika melakukan permainan. Selain gerakan lokomotor, ada gerakan non-lokomotor dan gerakan manipulatif. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah kata atau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.